jalurnya. Ini adalah via Kedungudi untuk menuju ke puncak Gunung Sarah Klopo. Jalurnya lumayan. Wih, tuh naik. Iya. Hati-hati dengkul ya, karena kita bertatapan dengan batu-batu besar. Dan di sana adalah jurang. Wih. Nah, itu jejak teman-teman kita yang di atas ya. Nah, ini dia, terus hati-hati jangan sampai kita lengah. Mungkin saja saking senengnya gitu, terus kaki kita salah nginjak. Itu yang di sana adalah jurang. Nah, wih, naik lagi. Nah, hampir 80 derajat guys. Jos, menantang. Lumayanlah, bakal kalori. Iya. Bismillah. Tuh. Bisa dilihat dari bawah ya. Nah. Yuk. Lanjutkan. Ya, Candi Lurah. Nama lurah diambil dari struktural desa ya. Lurah itu artinya kepala desa. Kalau melihat dari keadaan dari Candi Lurah ini, di depan kita dapatkan ada bangunan kecil begitu ya, bangunan kecil. Nah, seperti ini ya. Ini adalah semacam sana ataupun tempat dari sesuatu yang disakralkan, mungkin dalam bentuk bahan-bahan ritual. Dan di atasnya juga terdapat semacam kayak ornamen begitu yang biasanya berada di atas mungkin ya, atau puncak mungkin. Kalau melihat dari keadaannya memang seperti menyerupai apa ya, suatu bangunan yang benar-benar di atas begitu, ubah lah mungkin ya. Terus ada terselip fragmen dari terakota. Ini adalah pecahan wadah ya, tutup kendi susu biasanya, seperti ini bentuknya. Dan di samping itu, selain dari adanya batuan-batuan yang sudah lepas, yang sudah dilakukan penataan ulang, ternyata untuk batu-batu ini pola-polanya memang pola-pola pelipit. Dan di samping kanan dan kiri dari candi ini, tampak di depan ada altar ya. Ini bentuk dari altar. Nah, ini mungkin dulu tempat khusus ya. Nah, jadi batu-batu balok, batu-batu candi dengan pola-pola pelipitnya sengaja ditata begitu menyerupai altar di sini. Dan ini di sebelah kiri candi, dan di situ ada di sebelah kanan candi ada. Terus kita coba naik. Nah, kita coba naik, tapi sebelum naik kita coba lihat dulu di bagian depan. Nah, ada penampakan makara yang sangat megah di sini. Ini ada makara ya. Makara ini berada di pintu candi, di tempat dari awal mula kita ataupun orang-orang dulu menaiki candi. Jadi ada dua makara di sini, kembar begitu. Dan sayangnya ada perbuatan tangan-tangan jahil yang diberi tulis apa ya, memahat. Aduh, apa ini, gak boleh seperti itu, merusak. Nah, selain dua makara,
sekilas memang seperti di Candi Putri. Kalau kita melihat di Gunung Bekel ya, ada di sebelah belakang dari Makara penampakan semacam kayak gapura kecil begitu menempel di sini. Terus di sebelah sini juga ada. Nah ini kembar. Terus dindingnya terlihat ya sangat kokoh sekali, bagaimana mereka melekatkan dari batu satu ke batu yang lainnya dengan pola-pola pelipit yang sangat indah seperti ini ya. Wih, ini sangat-sangat patut kita contoh ya. Yang dicontoh itu adalah karyanya begitu. Ini adalah merupakan karya dari leluhur kita. Wih, ini adalah sangat-sangat luar biasa. Bayangkan ya, ini sudah berumur ratusan, mungkin bisa jadi ribuan tahun. Ini kokoh begitu, kuat sekali. Tanpa spesi mereka melekatkan dari batu satu ke batu yang lain ini. Apa begitu racikannya? Kenapa sampai menempel seperti itu? Apakah ada kuncian-kuncian di dalamnya? Sehingga seperti di Borobudur, dia menggunakan seperti puzzle begitu. Ketika satunya lepas, satunya mengikat. Kita naik. Di sisi kiri sama seperti itu bentuknya. Ini candi Berundak ya. Ada sekitar 5 lantai sampai ke atas atau ke puncak candi. Yuk kita coba naik ya, sambil diiringi dengan suara petir di atas. Sudah agak lumayan nyaring gitu suaranya ya, karena saat ini adalah cuacanya sangat mendung. Nah itu kelihatan gemuruh, nah bergemuruh ya di atas ya. Kita coba naik melewati anak-anak tangga ini ke puncak dari Candi Lurah ini ya. Ini adalah lantai kedua. Nah terlihat ada penampakan sekitar 1 meter ya bentuknya. Mungkin ini tempat sesuatu dulunya. Terus ada terlihat ornamen-ornamen yang berada di pintu kedua menuju ke lantai ketiga ya. Nah ini, tapi kalau melihat dari ada celah di sini, apakah ini menempel dari dulu atau ini bisa jadi sudah lepas ya, kami kurang tahu. Tapi yang jelas ini bangunan sangat megah sekali. Bentuk dari keberadaan Candi Lurah ini masih sangat lumayan itu ya, kerusakan, tingkat kerusakannya tidak begitu besar, hanya di bagian-bagian tertentu yang batu-batunya lepas. Nah ini menuju ke lantai ke 4. Nah tampak di sebelah kiri dari candi ini ada bangunan yang cukup unik ya. Nah seperti apa ya, arahnya itu tidak sama dengan bangunan utama dari Candi Lurah ini. Ini agak nyerong ya, agak nyerong. Nah kalau yang di sini bangunan utamanya bersentral kepada puncak Gunung Pawitra di atas sana. Terus kita lihat, nah di situ ada puncak Gunung Bekel. Nah itu teman-teman lagi istirahat, ada Petung Sewu, Kuno Brono, pesona budaya Jawa, dan ada Kang Cakra Panorama ya. Kita coba menuju ke lantai terakhir, yaitu lantai ke-5. Nah harus melewati 1, 2, 3, 4 anak tangga untuk menuju ke puncak terakhir atau lantai ke terakhir. Dan di sini agak beda karena terdapat sebuah relief ya. Kalau di atas, kalau di bawah kita hanya mendapatkan pola-pola pelipit di bagian-bagian batu candinya, namun di sini agak berbeda. Ini ada relief ya. Nah, relief suluran-suluran seperti ini khas dengan relief di peninggalan Majapahit. Apakah ya, pertanyaannya, apakah ini merupakan peninggalan dari kerajaan Majapahit atau mungkin di kerajaan sebelumnya ya? Yang jelas ini adalah peninggalan dari kerajaan Jawa kuno yang mungkin sudah berumur ratusan bahkan ribuan tahun. Karena di tempat ini dari keterangan ataupun sumber yang kami baca belum ditemukan
inskripsi ataupun prasasti yang menentukan angka tahun pembuatan candi. Kita coba naik ke atas. Kita naik ke atas. Nah, di sini juga kami dapatkan relief. Nah, ukirannya sangat indah ya. Ini adalah seni pahat karya leluhur kita yang patut kita ketika kita bisa melanjutkan seni pahat seperti ini dan diterapkan kepada kayu ataupun kepada suatu ornamen di tembok, dinding dan sebagainya, pasti cantik bangunan tersebut. Jadi artinya kita harus meniru begitu karya dari seni dari mereka. Nah, tapi tidak begitu banyak kami dapatkan relief-relief seperti ini, hanya di bagian-bagian tertentu dan sudah lepas. Nah, di sini kita dapatkan relief lagi. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini sama relief-relief di candi-candi pada umumnya. Dan ini kita sudah berada di puncak. Kita sudah berada di puncak dari Candi Lurah ini. Untuk ketinggiannya saat ini sekitar 1200 sekian mdpl. Jadi bagaimana mereka begitu bergotong royong pada waktu itu, yang pastinya atas perintah seorang raja, dia ataupun mereka sangat taat sekali membuat suatu bangunan suci berada di atas gunung. Wow, ini sangat apa ya, kalau saat ini sudah langka lah dilakukan ya. Ini untuk dinding di bagian puncak ada semacam bulat dan tampak seperti pola ataupun profil yang menyerupai kayak ya seperti di bangunan-bangunan Yunani begitu. Nah, pola seperti ini banyak didapatkan di bangunan-bangunan Yunani atau Eropa. Ya kurang tahu apakah dulu mereka mencontoh sana atau yang di sini mencontoh yang di sana. Namun yang jelas ada sisi kesamaan begitu untuk pembuatan pola-pola di bangunan-bangunan suci. Nah, ini kita lihat ada semacam bentuk dari batu yang semacam kunciannya begitu ya. Nah, kalau kita lihat, nah ya ini bulat begitu menonjol seperti kuncian. Nah, itu wih, sangat luar biasa. Ini luas sekali ya Sobat Pangemon TV. Bahkan ini lebih besar dari Candi Carik yang berada di bawah sana, sekitar 10 menit ya dari bawah ke sini. Kalau dari Candi Carik untuk menuju ke Candi Lurah ini sekitar 10 menit. Tapi jalannya nanjak gitu. Dan ini yang lumayan cukup besar. Wow. Yang pastinya di samping kanan kiri yang di tempat-tempat semak-semak belukar itu pasti juga didapatkan batu-batu candi yang sudah berserakan. Oke. Ya, mungkin cukup di sini dulu untuk review Candi Lurah. Semoga bermanfaat ya. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata dari saya yang tidak berkenan di hati panjenengan sedoyo. Dan salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.